Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Pada sore hari ini waktu Eropa sudah memasuki waktu asar, kita dipertemukan kembali pada kajian bulanan tafsir Al-Quran yang pada sore hari ini akan membahas tafsir surat Al-Ikhlas. Nah, pertama-tama sebelumnya mari kita panjatkan dulu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa karunia Allah kita tidak akan bisa berada di sini, walaupun dengan kelapangan waktu, walaupun dengan segala yang mungkin memudahkan kita, tapi kalau Allah tidak ridho, insya Allah kita tidak akan duduk di sini belajar menuntut ilmu. Kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan kita luruskannya, semoga yang apa kita pelajari pada sore hari ini ridhoi sama Allah, memberikan keberkahan kepada hidup kita, dan menjadi penambah ketauhidan kita atau percaya kepada Allah lebih kuat lagi. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya, khususnya untuk saya sendiri, untuk semua jamaah sekalian, semua umat muslim sekalian, dan semoga pada akhir zaman nanti kita benar-benar dinyatakan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kajian tafsir itu cuma 1,5 jam, jadi kita tidak lama-lama lagi, kita hemat waktu, dan sebagai bocoran adalah tema hari ini itu mengulas banyak sekali maknanya, Masya Allah, dan maafkan keterlambatan saya untuk masuk. Masya Allah, mungkin nggak cuma satu pertemuan Ustazah, ini kayaknya PR-nya banyak, sepertinya materinya Masya Allah dalam sekali, walaupun ayatnya cuma sedikit ya, Masya Allah. Oke, acara selanjutnya biar tambah lebih afdol juga dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan mengingatkan apa sih yang mau kita kaji pada sore hari ini. Saya persilakan Uni Titin untuk membacakan Quran Surat Al-Ikhlas. Tafadholi, Uni Titin. Ya, jazakillah khairan Mbak Endang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Artinya juga Ustazah. Silakan. Ya, enggak salah. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Baik, silakan Mbak Endang dilanjutkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Uni Titin. Barakallah. Ya, biar tidak panjang lebar lagi, Ustaz. Kayaknya sempit banget waktunya ini. Pengennya diperpanjang aja 2 jam. Ya, tafadholi Ustazah untuk Waalaikumsalam. Tafadholi Ustazah untuk menyampaikan materinya untuk kajian tafsir Quran Surat Al-Ikhlas. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur sekali di sore menjelang maghrib ini ya, mungkin di tempat yang lain ya. Kalau di sini baru asar, alhamdulillah kita dipertemukan kembali walaupun masih dalam online. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa juga bertemu secara kopdar ya, kopdi darat. Kalaupun di dunia kita tidak bisa bertemu, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu di jannahnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana tadi harapan dari Mbak Endang, harapan dari kita semua, mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena amal kita tidaklah cukup untuk sampai ke jannahnya. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan berkat kecintaan kita kepada ilmu agama, kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada amalan-amalan saleh lainnya, mudah-mudahan menjadi syafaat kita di hari kemudian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih kepada akhwat fillah semuanya, baik yang sudah biasa hadir maupun yang baru pertama kali hadir yang mungkin ya. Untuk yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat kenal. Ini saya Aisyah yang tembem dan muka lebar ya. Jadi nggak ketukar insyaallah. Selamat datang. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan sekali ini saja. Kita bertemu, mudah-mudahan bisa bertemu di kajian-kajian Baituna Jannatuna lainnya atau mungkin di kajian-kajian di pengajian lainnya. Mungkin pada hari ini teman-teman yang hadir di pengajian Baituna Jannatuna bisa jadi di hari lain kami atau saya khususnya juga ikut hadir di pengajian-pengajian yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus ya, seluruh pengurus di Baituna Jannatuna, terutama koordinator kajian yang mempersiapkan segalanya dengan sangat baik, masya Allah, barakallah. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dan juga yang telah diumumkan bahwasanya kajian kita hari ini adalah tentang tafsir surah Al-Ikhlas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun, bahwa sesungguhnya kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Liyadabbaru, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Wa liyadhakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Nah, jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saja sekedar membaca Al-Quran, tapi kita usahakan juga kita mentadaburi. Kalau kita tidak bisa mentadaburikan sendiri, tentu kita harus belajar dengan yang lebih tahu. Kalaupun sekarang saya menjadi, mungkin teman-teman memanggil saya ustazah, tapi padahal saya juga sebenarnya belajar dengan teman-teman juga. Kita jadi belajar sama-sama. Dengan mengajar ini, saya jadi membaca kembali. Saya jadi mengulang kembali. Karena niatnya untuk mengajarkan, tentu membacanya lebih memperhatikan. Ya, mudah-mudahan majlis kita ini, pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi saksi kita untuk kita berhak masuk ke dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, silahkan selamat datang yang baru saja masuk ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin dari awal tadi jam 6 sudah masuk. Ini biasanya kita jam 6 pas sudah mulai juga ya. Tapi karena sekarang waktu asarnya beda ya, sementara kita jamaahnya masya Allah tabarakallah terdiri dari beberapa kota, beberapa negara. Jadi kalau kita rubah-rubah juga membingungkan. Akhirnya justru seperti di daerah saya justru jam 6 ya, jam 6
mulai sholat asar. Jadi tadi saya permisi dulu sebentar, mungkin di antara teman-teman yang lain, sehingga untuk kajian ini, untuk kali ini kita lambat. Nah, mulainya mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh teman-teman sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai kajian kita ini. Mari kita membacakan doa terlebih dahulu, mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhaqna bis salihin waj'alna minas salihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahkan kajian kita ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sama-sama bermanfaat dan sama-sama kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, mari kita memulai kajian kita surah Al-Ikhlas. Kajian tafsir surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka materinya. Ya, bismillah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Endang yang sudah menyusun ini, ya, membuatnya Masya Allah sangat manis sekali. Oke, sebentar. Ya, sebagaimana tadi Mbak Endang sudah jelaskan, kajian hari ini sebenarnya sangat padat sekali, ya. Saya bisa dilihat dari, insya Allah, ini saya terangkan dulu apa yang akan kita bahas, ya, insya Allah. Yang pertama tentang informasi umum dari surah Ikhlas, misalnya surah Ikhlas, ayat surah keberapa, terdapat berapa kata di dalamnya dan sebagainya. Kemudian kenapa disebut surah Al-Ikhlas walaupun di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Kemudian nama-nama lain surat Ikhlas karena banyak sekali, ya, lebih dari 20 malah, ya, berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Kemudian juga keutamaan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Salah satu keutamanya adalah senilai dengan sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah, kita tahu Al-Quran 30 juz, ya. Ini sepertiga dari Al-Quran. Kemudian bagian terakhir pendahuluan yaitu asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas. Ada juga nih saya masih kurang kapan waktu terbaik untuk membaca surah Al-Ikhlas. Insya Allah nanti menyusul untuk perbaikannya untuk materi. Kemudian pembahasan, ini yang paling penting, ya, semua penting tentunya, tapi ini sangat penting karena kita insya Allah akan mempreteli kata-kata atau di dalam setiap ayatnya, karena kita tahu Al-Quran itu mukjizah. Mukjizahnya Al-Quran itu bukan saja satu begininya, ya, satu kalimatnya, kata-katanya, bahkan hurufnya itu mukjizah yang diyakini terutama oleh ulama mufassirin bahwasanya karena itu mukjizah pasti setiap katanya ada hikmahnya, ada pelajarannya, apalagi kalimatnya. Ya, jadi ulama tentunya bukan saya hanya menyampaikan apa kata ulama, saya bukan ahli tafsir, ya, saya hanya menyampaikan saja. Nah, ini kita akan mempelajari apa yang diteliti oleh para ulama dan hikmahnya, karena Al-Quran adalah mukjizat, semuanya adalah mukjizat, hurufnya saja mukjizat, apalagi katanya. Susunan katanya pun mukjizat, ada hikmah dari susunan kata saja. Nah, insya Allah kita preteli, ya, kita preteli setiap ayatnya. Setiap ayat itu semua ada sesuatu yang sangat menarik, insya Allah Taala. Ya, tentunya ini qaul Allah pasti menarik, bukan hanya menarik tapi berhikmah. Ya, seperti nanti kita insya Allah satu-satu katanya juga insya Allah dijelaskan. Tapi di sini ada juga yang kita lebih tekankan, yaitu hal-hal yang menarik di surat ini. Misalnya kenapa digunakan kata huwa, qul huwallahu ahad, padahal sudah ada kata Allah, tapi tetap huwa. Kita tahu huwa itu kata ganti. Kemudian biasanya kalau sudah ada nama tidak ada kata ganti, tapi ini ada dua-duanya. Kenapa? Kemudian kenapa memakai kata ahad, bukan kata wahid, padahal artinya sama, itu sama-sama satu. Nah, jadi apa fungsinya dan apa perbedaan keduanya, insya Allah kita akan bahas. Kemudian pada ayat kedua, ya, di samping kita juga akan menjelaskan atau mempelajari apa maksud dari ayat kedua ini, juga kita akan preteli lagi, ya, yang menarik dari ayat ini, yaitu kenapa pada ayat ini diulang kembali kata Allah, ya. Biasanya kan
akan qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah diulang lagi. Biasanya kalau pengulangan kedua kan pakai huwa saja, pakai kata ganti saja, tapi ini Allah diulang lagi. Kenapa? Apa hikmahnya? Kemudian makna kata as-samad. Nah, kenapa memakai al sementara pada kata ahad tidak memakai al? Nah, insya Allah kita bahas insya Allah. Kemudian pada ayat ketiga, ya, yaitu tafsir ayat lam yalid wa lam yulad. Nah, insya Allah kita juga akan bahas maksud dari ayat ini, kemudian juga yang menarik dari ayat ini, yaitu kenapa dipakai kata lam. Lam artinya tidak, tapi tidak memakai kata la atau lan yang sama-sama berfungsi untuk menafikan. Maksudnya sama-sama berfungsi yang artinya tidak. Tapi kenapa Allah memakai kata lam, tidak lan atau tidak lan atau la misalnya. Kemudian kita tahu lam yalid wa lam yulad. Kemudian kenapa susunannya justru lam yalid dulu, tidak beranak dulu, baru sesudah itu tidak diperanakkan. Padahal kalau manusia itu kan biasanya diperanakkan dulu, baru itu beranak ya, baru itu mempunyai anak gitu. Setelah menikah dan sebagainya. Tapi justru di ayat ini terbalik susunannya, tidak beranak dulu, baru setelah itu diperanakkan. Nah ini sangat sangat menarik ya, buat saya pribadi sangat menarik. Nanti insya Allah kita bahas ya. Kemudian kenapa kata ahad diletakkan di akhir? Ya, kenapa kata ahad diletakkan? Padahal itu bukan sifat dan sebagainya, maksudnya susunan katanya ya, bukan. Kalau yang belajar bahasa Arab nanti insya Allah saya jelaskan ya, kenapa bukan di akhir. Nah ini apa fungsinya? Kenapa diletakkan di akhir? Insya Allah akan kita bahas untuk ini ya. Insya Allah. Nah karena ini pembahasannya tadi dari Mbak Endang, karena Mbak Endang yang mempercantik materi kita hari ini. Jadi beliau tahu materi ini sangat padat sekali. Saya tanya kepada teman-teman, ya, kita demokrasi saja, ya, udah zaman demokrasi sekarang. Kira-kira pembahasan surah Al-Ikhlas kepengen cepat-cepat kita selesaikan hari ini, cuma tidak bisa mendalam, ya. Tidak bisa mendalam, hanya pinggir-pinggirnya saja. Atau kepengen kita secara mendalam, sampai dalamnya sesuai dengan pembahasan tadi. Kita bahas, ya. Tapi nggak mungkin satu hari ini selesai. Pertemuan sekali ini selesai, tidak mungkin, tapi harus ada pertemuannya kedua kali. Ayo suaranya, kira-kira mau sekali selesai, atau dua kali tapi lebih mantap insya Allah. Silakan. Dua kali lebih mantap. Dua kali ada. Yang mantap suara terbanyak apa? Yang mantap dua kali. Yang mantap dua kali. Dua kali lebih mantap. Oke. Insya Allah. Yang detail Ustazah. Mantap, insya Allah. Saya juga kepengennya begitu. Kita lebih detail, ya, karena surah Ikhlas ini kan bertujuan untuk mentauhidkan Allah. Jadi sesuai dengan ayat-ayatnya yang tadi sudah dibacakan oleh Uni Titin, ya memang tujuan kita untuk hanya kepada Allah. Nah itu walaupun cuma 4 ayat, terus terang saya paling lama membuat ini, menyusun ini paling lama di antara tafsir yang sebelumnya. Padahal ini cuma pendek ayatnya, 4 paling pendek di antara ayat-ayat yang sudah saya buat materinya. Bukan saya yang buat ya, maksudnya saya hanya mengambil dari ulama ya. Tapi subhanallah ya, mungkin karena saking dalamnya arti dari ayat tersebut dan tujuannya itu masya Allah sangat dalam sekali sehingga memerlukan waktu yang lama. Oke, karena suara terbanyak menginginkan yang mantap, yang lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi. Jadi nanti jangan heran kalau kita belum selesai sampai ayat terakhir, sudah nggak mungkin kita selesaikan sampai ayat terakhir ya. Kita coba satu-satu insya Allah. Buka telinga, buka mata, buka hati ya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu informasi umum dari surah Al-Ikhlas. Ya, kita tahu surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Ya, mohon maaf kalau saya copy paste-nya yang berbahasa Jerman ya, karena saya nggak ketemu yang bahasa Indonesianya. Ini biasanya saya pakai untuk teman-teman yang pengajian hari Ahad ya. Maksud di sini versus sajadah, di sini nggak ada ayat sajadahnya yang kita disunatkan untuk sujud tilawah, tidak ada di surah Al-Ikhlas ini. Kemudian nama latinnya Al-Ikhlas tentu ya.
sebenarnya Al-Ikhlas ya, seharusnya pakai hak ya, tapi kita kebiasaan Al-Ikhlas. Kemudian nomor surat ini adalah nomor 112. Kita tahu di dalam Al-Quran berapa surat? 114. 114. 113 dan 114 di bulan-bulan yang lalu sebelum Ramadan kita sudah bahas. Nah, sekarang surat yang ke-112. Oke? Ya. Kemudian berapa jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 4. Sangat pendek sekali, tapi Masya Allah tabarakallah isinya. Kemudian berapa kata? Coba dihitungin berapa kata dalam surat ya. Di sini ditulis katanya ada 15 kata ya. Kata bukannya huruf. Kemudian berapa huruf? Di situ ada 48. Silakan teman-teman mengetik ya. Ada 48. Kemudian ruku. Teman-teman tahu apa itu ruku? Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada tulisan ain. Ain, satu ain. Sering teman-teman perhatikan di dalam mushaf ada tulisan ain? Iya. Nah, itu namanya ruku. Biasanya kalau di surat-surat yang panjang seperti surah Al-Baqarah itu satu surat bisa berapa buah ainnya, ya berapa kali rukunya, ya. Tapi kalau di dalam surat pendek, surah Ikhlas itu pendek biasanya cuma 1. Qul Falaq 1, Qul Nas 1 karena pendek suratnya, ya. Di dalam Al-Quran juga ada apa namanya? 1 juz ya kan? Semua Al-Quran adalah 30 juz. Kemudian setengahnya juz namanya apa? Ada juga setengahnya juz ya, ada juga ain ya, PR ya, setengah juz apa namanya ya. Nah, ini satu ain itu ya, itu di dalam surah Ikhlas cuma ada 1. Kemudian di mana diturunkannya? Diturunkannya di kota Mekah ya. Ini pendapat mayoritas ulama, walaupun ada pendapat yang lain mengatakan ini bukan surah Makkiyah tapi surah Madaniyah. Artinya yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nanti pas pembahasan asbabun nuzul, insya Allah kita ulang lagi masalah itu. Kemudian, jadi diturunkannya di mana? Mayoritas ulama mengatakan di Mekah. Jadi yang ditulis di sini yang mayoritas ulama. Ya, itu sebagian kecil saja mengatakan di Madinah. Kemudian surat keberapa diturunkan? Ini ya, Absteigen. Surat keberapa di dalam Al-Quran? Ya mungkin dia nomor 112, tetapi diturunkannya itu surat yang ke-22. Kita tahu surat yang pertama adalah surah Al-Alaq, 5 ayat pertama. Nah, surat yang ke-22 adalah surah ini, surah Al-Ikhlas. Ya, karena sebagian besar ulama mengatakan kan di Makkiyah, diturunkan di Mekah. Jadi masih awal-awal ini, ya, masih periode awal. Kemudian ini maksudnya yang terakhir 6.221 itu maksudnya apa sih? Ayat. Jadi mulai ayat Qul huwallahu ahad itu adalah ayat yang ke-6.221 di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu sebelum surah Al-Ikhlas adalah surah apa? Surah Al-Lahab misalnya. Nah, berarti surah Al-Lahab ayat terakhirnya adalah ayat ke-6.220. Nah, surah Al-Ikhlas ayat pertamanya adalah ayat ke-6.221 di dalam Al-Quran. Ya, ini informasi secara umum masalah surah Al-Ikhlas. Lengkap ya? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan dicek lagi kalau misalnya ada kesalahan dan sebagainya. Sedangkan untuk ayat bisa jadi ada perbedaan, ya. Bisa jadi karena misalnya suratul Fatihah. Ada yang mengatakan ayat Bismillah adalah ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan hanya pembukaan saja, bukannya pembuka dalam surat, bukannya masuk dalam surat Fatihah. Berarti kan kalau ada perbedaan itu perbedaan juga jumlah ayatnya kan ya. Nah, jadi bisa jadi ini ada perbedaan. Itu informasi umum dari surah Al-Ikhlas. Kemudian kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Nah, ini menarik sekali kenapa disebut surah Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Ya, silahkan dibaca Mbak Endang. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas walaupun di dalamnya tidak ada kata ikhlas? Penamaan surat dalam Al-Quran berdasarkan salah satu kata dalam surat tersebut mayoritas surat seperti surat Al-Baqarah
karena terdapat kata tersebut di beberapa ayatnya yaitu 67, 68, dan 69. Surat Ali Imran karena di ayat 33 dan 35 terdapat kata tersebut. Demikian pula mayoritas surat-surat lainnya. Sedangkan penamaan yang kedua berdasarkan makna atau hikmah, ya. Yang kedua berdasarkan makna atau hikmahnya. Hanya beberapa surat yang penamaannya berdasarkan makna atau hikmahnya. Di antaranya yang terkenal ada surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Jika kita perhatikan dari ayat pertama hingga ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun yang menyinggung kata Al-Ikhlas. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah. Ya, oke. Penamaan surah Al-Quran. Jadi surah Al-Quran ada yang berdasarkan dari kata di dalamnya seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Ada di dalamnya berapa kali disebut. Kemudian Ali Imran, bukan Al-Imran ya. Banyak kesalahan orang menyebut Al-Imran. Saya sengaja ngambilnya Al-Imran, padahal ada surat yang lain juga. Ya, banyak yang mengatakan Al-Imran, padahal Ali Imran. Coba dibuka di bahasa Jermannya. Semua tulisannya Al-Imran, bukan Al-Imran. Ya, semua di bahasa Jerman yang saya buka itu semua Al-Imran. Padahal sebenarnya Ali Imran. Karena Al-Imran dengan Ali Imran beda. Kalau Al-Imran berarti Imran. Pakai alif lam saja. Al-Imran berarti Imran itu. Bapaknya Imran itu ya. Tapi kalau Ali Imran adalah keluarga Imran. Ali keluarga. Kalau al nggak ada artinya, cuma dia menunjukkan sudah jelas keluarga siapa. Kalau alif lam. Tapi kalau Ali Imran memang artinya keluarga. Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya kan kalau kita baca salawat, nah Ali itu artinya keluarga. Nah, sengaja saya ambil contoh yang kedua surat Al-Imran karena banyak kesalahan di antara kita. Saya kira bukan teman-teman yang di sini, mungkin teman yang di mana itu menyebut Ali Imran itu Al-Imran, bukan Ali Imran. Ya. Nah, ini surah Ali Imran itu juga diambil dari diambil dari kata yang terdapat di surat tersebut, yaitu ayat 33 dan 35. Nah, ada juga penamaannya berdasarkan hikmah atau maknanya. Seperti tadi dibacakan oleh Mbak Endang, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah nggak ada di dalamnya. Kata Al-Fatihah misalnya, atau surah Al-Ikhlas nggak ada. Nah, tapi diambil nama yang paling penting. Padahal misalnya Al-Fatihah namanya banyak. Ya, ada 12 nama surat Al-Fatihah, bahkan lebih. Ya, tapi yang paling penting adalah Al-Fatihah diambil paling penting. Seperti Al-Ikhlas namanya banyak, lebih dari 20. Tapi yang diambil Al-Ikhlasnya. Nah, itu berdasarkan maknanya atau hikmah yang ada di dalam surat tersebut, bukan berdasarkan ayat yang ada di dalamnya. Oke, itu penamaan surah di dalam Al-Quran. Kemudian, mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Ya, kalau kita melihat dari akar kata Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas berasal dari kata khalasa, yang artinya murni atau bersih. Ya, silakan dibaca, Mbak Endang. Kemudian mengapa bahasa Arabnya nggak usah, yang artinya saja. Ada gundul itu. Kemudian mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kata ikhlas merupakan turunan dari kata kholaso yang artinya murni atau bersih. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan alasan penamaan surat Al-Ikhlas. Namanya adalah surat Al-Ikhlas karena dalam surat ini tidaklah disebut selain sifat-sifat salbiyahnya Allah, yaitu sifat-sifat keagungannya. Dan karena barang siapa yang beriktikad dengannya, maka dia disebut sebagai mukhlis, orang yang selamat dalam agama Allah. Dan karena barang siapa yang meninggal dalam iktikad ini, maka ia akan menjadi kholas, penyelamatnya dari neraka. Dan karena surat sebelumnya adalah kholaso, atau selesai dalam mencela Abu Lahab, surat sebelum Al-Ikhlas adalah surat Al-Lahab. Maka balasan bagi orang yang membaca surat ini adalah tidak berkumpul di antara dia dan Abu Lahab. Ya. Tafsir Ar-Razi ayat nomor 293. Ya, sebenarnya ada lagi pendapat yang lain, ya. Nanti kayak kuliah jadi sini, ya. Kalau saya sebutkan semuanya. Ini salah satunya saja. Ini salah satunya saja dan kira-kira yang paling komplit itulah penjelasan yang saya ambil, ya. Sebenarnya banyak ya di buku-buku tafsir kan banyak. Nah, ini saya ambil satu dari Imam Fakhruddin Ar-Razi atau sering kita panggil Imam Ar-Razi saja, ya. Yang beliau mengatakan ini yang tadi sudah dibacakan bahwasanya kenapa disebut Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya. Kemudian orang yang beriktikad dengan sifat-sifat, yakin dengan sifat Allah tersebut, maka disebut mukhlis.
yakin dengan sifat satu disebut mukhlis. Di Indonesia banyak ya nama mukhlis. Ya. Suami saya Kemudian, Ustazah. oh iya ada tulisannya mukhlis itu ya. Masya Allah, keren, keren. Namanya mukhlis. Ya, Doa, Ustazah. artinya ikhlas, orang yang ikhlas. Ya. Kemudian kalau secara bahasa artinya orang yang ikhlas. Secara istilah itu orang yang benar-benar selamat dari agama Allah karena i'tiqad dengan surah Al-Ikhlas itu dengan nama-nama yang ada di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Kemudian barang siapa meninggal dalam keadaan yakin dengan nama-nama Allah tersebut maka menjadi kholas. Kholas artinya sebenarnya sudah ya kholas karena dia selamat dari api neraka karena yakin dia pasti selamat dari api neraka. Kemudian kholaso juga artinya sudah kholaso kata kerjanya. Nah kalau kita ini juga dinamakannya karena selesai karena surah Al-Ikhlas terdapat di dalam Al-Quran setelah surah Al-Lahab. Jadi setelah kita selesai mencela Abu Lahab, kemudian terdapat surah Al-Ikhlas. Makanya disebut surat ini disebut surat Al-Ikhlas, walaupun di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Nah ini yang lengkap dari Imam Ar-Razi. Tapi intinya di antara imam-imam yang lain itu sebenarnya satu. Bahwasanya kenapa disebut ikhlas? Karena al-ikhlas karena di situ terdapat ayat-ayatnya itu mengenai kemurnian Allah, akidah kepada Allah. Bahwasanya Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya Allah satu. Tidak seperti pendapat-pendapat dari agama atau kepercayaan lain yang lebih dari satu. Tapi Tuhan untuk umat Islam adalah hanya satu, yaitu Allah. Ya makanya disebut al-ikhlas. Itu secara umum yang para ulama sebutkan. Nah Imam Ar-Razi ini dia lebih lengkap daripada yang lain. Jadi diambil juga penyebutan bagi orang yang mengamalkannya juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke. Kemudian nama-nama lain dari surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Ya, surah Al-Ikhlas ini, Masya Allah, yang saya tulis malah nggak sampai 20. Ya, menurut para ulama ya malah lebih dari 20. Ya, kalau biasanya sesuatu yang namanya itu macam-macam, itu biasa yang diutamakan. Ya nggak? Berarti dia utama banget deh. Misalnya gini. Dulu saya nggak tahu loh macam-macam keze, macam-macam keju, taunya keju. Pokoknya ini apa aja keju. Saya sebut keju, katanya di sini ada keju ini, macam-macam keju kan? Ya nggak? Setelah kita masuk Eropa. Dulu saya waktu di Syria juga bingung, ada keju ini, ada keju ini. Ternyata di Eropa lebih banyak lagi keju. Tapi kita nyebutnya ya keju aja gitu. Baru akhir-akhir ini keju ini. Kenapa? Bisa macam-macam. Di Indonesia mungkin ada impor, ada barangnya, tapi orang Indonesia bilangnya keju aja nggak? Bilang sih keju cheddar, keju apa, tapi keju lah pokoknya. Keju, ya kata-kata ini keju. Berbeda dengan di sini. Di sini kadang-kadang kejunya nggak disebut, tapi apa namanya ya? Karena memang macam-macam. Seperti juga kita di Indonesia kan senang banget atau produksi mangga. Mangga macam-macam kan? Ada mangga ini, ada mangga, Masya Allah, mangga harum manis, mangga itu macam-macam ya. Atau mungkin juga saya contohnya makanan karena kita ibu-ibu semua ya. Atau contohnya nasi lah ya. Kalau di sini kan semuanya rice, ya kan? Bahasa Inggrisnya juga rice, mau mentah, mau matang, pokoknya namanya rice. Bahkan ketan pun namanya Clyper rice. Nasi yang lengket kalau diartikan secara harfiahnya ya. Nah, tapi kalau Indonesia coba nasi aja macam-macam. Ada nasi pandan, ada masakan sebelum matang lah, namanya beras, ya kan? Sebelum beras apa namanya? Apa namanya sebelum beras? Gabah. Gabah, ya kan? Kalau orang Jawa gabah. Ya, orang Betawi juga gabah. Kemudian pohonnya namanya pohon padi, beda kan? Tapi kalau di sini semua beras, mau mentah, mau matang namanya rice, ya semuanya beras. Tapi di kita karena orang-orang Asia, terutama di Indonesia, makanan yang paling diutamakan adalah nasi, itu namanya macam-macam. Itu belum dimasak ya. Setelah dimasak ada lagi nasi uduk, nasi apa, macam-macam lagi ya. Ada nasi macam lah, mau resep impor, mau resep Indonesia, pokoknya macam-macam nama nasinya. Tapi di sini ya paling cuma ya berapa bisa kita hitung jumlah resep yang menu dasarnya adalah nasi. Yang berbeda dengan di kita. Nah, jadi menurut para ulama, kenapa namanya itu banyak sekali menunjukkan sangat utamanya surat ini. Ya, sangat utamanya surat ini. Contohnya tadi, ya itu makanan-makanan
seperti di Indonesia atau di negara lain yang biasanya yang diutamakan itu namanya paling banyak. Ya, begitu pula dengan surat dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian, nah di dalam kitab Wahbah Zuhaili, ya, kebetulan saya ada di rumah ini bukunya. Ya, ini di dalam kitab tersebut ada beberapa nama saja. Ya. Kemudian dalam tafsir Ar-Razi, lagi-lagi Ar-Razi itu banyak sekali nama-namanya, ya banyak sekali. Ya silahkan dibaca nama-namanya, Mbak Indah atau siapa? Langsung nama-namanya Ustazah. Ya silahkan. Mau Uni? Uni udah ada? Silahkan Mbak Indah. Oh ya, saya juga boleh. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib menyebutkan bahwa terdapat 19 nama lain dari surat Al-Ikhlas. Banyaknya nama tersebut menunjukkan banyaknya pula keutamaan dari surat ini. Adapun nama-namanya sebagai berikut. Yang pertama, surah At-Tafrid atau Ketunggalan. Keseluruhan ayat dalam surat ini menjelaskan bahwa Allah merupakan Tuhan yang esa dan tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua, surat At-Tajrid atau mengosongkan, disebut At-Tafrid dan At-Tajrid sebagaimana dalam kitab Al-Muhassab fi Tafsiri Juz Amma, karena dalam surat tersebut tidak disebutkan kecuali sifat-sifat salbiah Allah yang menunjukkan akan keagungannya. Yang ketiga, terima kasih Mbak Endang. Ini terima kasih. Banyak sekali, nggak mungkin kita sebutkan satu-satu, ya. Banyak sekali, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, ini menunjukkan sengaja ditambahkan artinya, ya, biar teman-teman juga kenapa dinamakan ini. Karena nggak mungkin di dalam kajian kita menerangkan semuanya, ya. Pokoknya intinya kita tahu kenapa nama ini surah Al-Ikhlas namanya sangat banyak. Karena menurut Imam Fakhrul Razi, karena menunjukkan bahwasanya surah Al-Ikhlas ini sangat-sangat utama, ya, walaupun hanya 4 ayat. Tadi saya jelaskan di awal, bahkan saat saya membuat materi ini juga sangat lama, ya, dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya, padahal cuma 4 ayat loh, ya. Masya Allah, ya, nih perenungannya itu yang lama, perenungannya kan sebelum kita baca biasanya kita renungkan dulu, kita pahami dulu, itu perenungan yang lama. Saya takut surah Ikhlas itu beda lah pokoknya, ya. Buat yang memberikan materi terutama itu tanggung jawabnya lebih berat, ya, karena ini masalah akidah, ya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan jangan hanya berkata tapi tidak amalkan, itu yang berat, ya. Apa ayatnya kok saya lupa. Ya pokoknya seperti itu, ya. Itu nama-nama lain dari surah Al-Ikhlas, ya, banyak sekali, bisa teman-teman baca, ya. Tuh ada An-Nur, cahaya, ada juga surah Al-Aman, ya, karena dengan surah ini juga kita aman, ya. Banyak sekali, ya. Nah, ini baru 18, bahkan dikatakan lebih dari 20 surat. Mungkin teman-teman bisa googling, ya, bisa cari sendiri. Ini yang saya ketemu di sini, karena saya yakin kalau dari Imam Ar-Razi tafsirnya top lah gitu, ya. Jadi yang saya ambil dari beliau. Ya, bukan berarti imam yang lain tidak top, tapi memang lengkap beliau, ya. Kemudian utamaan surah Ikhlas, Masya Allah. Tadi dari namanya kita sudah lihat bahwasanya surah Ikhlas itu sangat utama, ya. Di antaranya yang pertama dicintai Allah, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Kita tahu, mungkin teman-teman sudah mendengar ceritanya bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada pemimpin pasukan, ya, beliau ditugaskan menjadi imam sholat, tapi selalu di dalam sholatnya tidak ketinggalan membaca surah Al-Ikhlas. Akhirnya setelah pulang kepada Rasulullah, jadi Rasulullah kan peperangan ada yang Rasulullah ikut hadir, ada yang Rasulullah tidak hadir. Kalau yang Rasulullah hadir namanya ghuswah, ya. Kalau yang Rasulullah tidak hadir namanya Siriyah, ya. Jadi kebetulan Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut yang diimami. Kalau ada Rasulullah pasti Rasulullah menjadi imam, kan, ya. Tapi karena Rasulullah nggak ada, yang diimami beliau, dan beliau ini bacaannya bagus, jadi ditunjuk menjadi imam, ya. Tapi beliau selalu dalam sholatnya, mau sholat apa aja pasti nggak ketinggalan surah Ikhlas. Akhirnya setelah balik kepada Rasulullah, para sahabat bertanya, mengadu kepada Rasulullah, kenapa ini sahabat kita ini selalu membaca surah Ikhlas, emangnya nggak ada surat yang lain? Padahal kan surat yang sudah diturunkan banyak sekali, ya. Kemudian beliau yang
pemimpin pasukan itu yang menjadi imam itu berkata, di annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'aha biha. Beliau mengatakan karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang maha pemurah dan aku suka membaca surat itu dalam sholatku. Jawab laki-laki itu yang tadi maksudnya pemimpin itu. Kemudian Rasulullah setelah mendengar, beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Ya. Dari sini kita lihat bahwasanya surah Al-Ikhlas menjadi menjadi sebabnya insya Allah. Ini kan sudah hadisnya sahih, menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Ya, kalau orang Indonesia dipakai banget nih hadisnya, ya. Apalagi tarawih ya, dikit-dikit Al-Ikhlas. Dipakai banget ini ya. Nggak ada surat-surat yang lain pokoknya saya. Tapi nggak apa-apa kalau mengambil dari sini kan berarti tujuannya supaya Allah mencintai kita, nggak apa-apa. Kalau saya memang senang, saya selalu dalam sholat walaupun mau baca suratnya apa, di ayat yang kedua saya selalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kita kan sudah belajar Mu'awwidhatain tuh ya. Juga Masya Allah, tabarakallah keutamaannya. Jadi kayaknya nggak bisa ninggalin. Yang mudah-mudahan bisa kayak seperti beliau lah ini ya, pemimpin perangnya. Itu nggak bisa ninggalin mau suratnya apa, ayat kedua itu misalnya surat apalah ya, ayat apalah gitu. Tapi selalu 3 surat itu kalau misalnya waktunya lebih luas saya baca 3-3-nya, kalau nggak Ikhlas gitu diambil. Yang mudah-mudahan mengambil dari ini, yang mudah-mudahan sebab Allah mencintai kita, Masya Allah. Kalau Allah sudah cintakan kepada kita, Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang nama cinta kan pasti dirindukan, ya. Kita semua kepengen nanti kembali kepada Allah, dirindukan oleh Allah. Kemudian wasilah yang kedua adalah wasilah masuk surga. Wah, sudah dicintai Allah, masuk surga lagi, ya. Ini ini ada ceritanya juga, ya. Bahwasanya beliau sama dengan yang tadi, bahwasanya beliau itu selalu selalu membaca surat Ikhlas. Kalau yang tadi di dalam sholat, kalau yang ini setiap terakhir membaca surah Al-Quran atau membaca Quran selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas, ya, selalu seperti itu, ya. Kemudian apa jawab beliau? Ini ya hayudkhilukal jannah, ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya cintanya kamu kepada kepada surat ini akan memasukkan kamu ke dalam surga. Dari dalil hadis ini ulama memasukkan keutamaan surah Al-Ikhlas itu adalah menjadi wasilah. Apa sih wasilah? Menjadi sebab kita masuk surga. Allah bismillah, Masya Allah. Ya, jadi surah Al-Ikhlas kalau udah seperti ini nggak usah nungguin lagi sholat deh ya. Waktu yang lain juga kita kepengen baca surah Al-Ikhlas terus ya. Masya Allah, tabarakallah, karena keutamanya sangat besar sekali. Kemudian, nah, ini sebenarnya banyak sekali keutamanya. Yang saya sebutkan 3 ya. Dan insya Allah hadisnya ini hadis sahih, hadis kuat ya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah senilai sepertiga Al-Quran. Ya, senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa dikatakan senilai sepertiga Al-Quran? Ya, sepertiga kita tahu Al-Quran adalah 30 juz. Berarti kalau sepertiga seperti kita membaca berapa juz? 10 juz. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Rasulullah kan bertanya, adakah di antara kamu yang yang bisa membaca, yang bisa menghatamkan Al-Quran, ya? Kemudian mereka menjawab ya tidak bisa. Terus Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Jadi Allah bersumpah, Rasulullah bersumpah pada dirinya, pada jiwanya, innaha la ta'dilu thulutsat Quran. Bahwasanya kalau kita membaca Al-Ikhlas, ya, membaca surah Ikhlas dan diulang 3 kali ya. Diulang-ulang, di sini nggak ada tulisan diulang-ulang, tapi dari hadis yang lain ada 3 kali ya, thuluthul Quran, maka seperti nilainya thulutsal Quran. Thuluts itu artinya sepertiga. Jadi seperti kita membaca 10 juz ya, kalau kita membaca Al-Quran. Berarti kalau 3 kali seperti membaca 1 Quran. Satu Quran. Ya, kalau kita baca 3 kali seperti kita membaca Al-Quran. Dan ini ada hadis yang lain juga. Ya, yang artinya apakah yang tadi saya jelaskan tadi ya, ini hadisnya juga. Apakah dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam 1 malam? Para sahabat bertanya, bagaimana? Kami sanggup, ya. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang aja kita nggak sanggup. Zaman dulu ada perang lah, ya. Terus baru mendirikan negara, pasti beda kan? Kesibukannya pasti beda. Kita membuat baituna jannatuna aja, ya. Mau ada kajian aja kadang-kadang sibuk, apalagi para sahabat. Ya bagaimana akan
akan bisa mampu 10 juz dalam satu malam. Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah qul huwallahu ahad, karena Rasulullah mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi bacalah surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad karena itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kemudian kenapa senilai dengan sepertiga Al-Qur'an? Ya, ini ada hadis yang lain, silakan dibaca artinya Mbak Endang. Dalam hadis lain diriwayatkan Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini sama ya? Ini hadisnya sama ya? Oh iya benar. Hadisnya sama, betul. Ya. Kemudian penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, silakan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan dalam bukunya Fathul Bari, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senilai senilai sepertiga Al-Quran dipahami sebagian ulama sesuai makna zohirnya. Mereka menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas senilai sepertiga dilihat dari kandungan makna Al-Quran. Karena isi Al-Quran adalah hukum, berita, dan tauhid. Sementara surat Al-Ikhlas mencakup pembahasan tauhid, sehingga dinilai sepertiga berdasarkan tinjauan ini. Fathul Bari nomor 9/61. Ya, di dalam buku tafsirnya Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya kita tahu Ibnu Hajar apa arti Ibnu Hajar? Ibn artinya anak, Hajar batu. artinya batu. Nah, kalau baca ceritanya kenapa ini bukan nama asli ya? Ini nama julukan ya. Karena sebenarnya dia merasa bodoh tapi diceritakan tentang air itu justru batu itu justru pecah dengan air kan, sedikit-sedikit airnya pecah. Maka namanya Ibnu Hajar. Oke. Menurut beliau bahwasanya ada ulama yang mengartikan secara zahir. Apa sih zahir? Secara harfiah ayatnya tadi, seperti tadi saya jelaskan teman-teman itu secara zahirnya. Kan zahirnya mengatakan kalau kamu membaca qul huwallah maka seperti sepertiganya Al-Qur'an. Tapi kalau dilihat di sini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar juga mungkin berarti karena isi dari Al-Quran tersebut kita tahu, di bawahnya saya jelaskan, kita tahu bahwasanya Al-Quran mengandung 3 pembahasan pokok, ya, yaitu akidah, pembahasan akidah atau tauhid, kemudian masalah hukum-hukum, ya, hukum haram, halal dan sebagainya. Ya, di dalam Al-Quran kan ada hukum-hukumnya, ya, hukum misalnya makanan kuliner di dalam Al-Quran ada, mana yang haram, mana yang halal, kemudian hukum banyak sekali ya, hukum-hukum sampai hukum mencuri dan lainnya, hukum zina ada kan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran hukum terbagi 3, mengenai akidah, mengenai syariah, kemudian mengenai kisos. Apa itu kisos? Berita atau kisah-kisah. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim, kita tahu kisah Nabi Musa, kita paling sering baca kan surah Al-Kahfi hari Jumat. Ya, kisahnya itu aja surah Al-Kahfi ada 5, yaitu yang besar, belum kisah-kisah yang lainnya. Ya, itu terdapat 3. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara ulama ada juga menjelaskan arti dari sepertiga itu karena Quran itu 3. Kalau kita baca qul huwallah berarti baru 1 tema atau 1 kandungan pokok dari Al-Quran yaitu tauhid. Karena qul huwallahu ahad kan mengenai tentang ketauhidan. Ya, oke? Kemudian apalagi keutamaannya yaitu melindungi orang yang membaca bila dibaca bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, ini kita sudah bahas di dalam tafsir Al-Mu'awwidhatain ya. Silakan teman-teman buka lagi tafsir sebelumnya. Kalau saya terangkan lagi nanti lama ya, pembahasannya banyak sekali ya. Jadi dibaca setiap pagi, setiap setelah sholat yang disunatkan, kemudian sebelum tidur ya. Kalau keluar bawah kalau falak surah An-Nas ini kita yakin kan ini ada hadisnya ya, hadis sahih, kita yakin akan melindungi orang yang membacanya. Begitu pula dalam tafsir Mu'awwidhatain yaitu qul huwallahu falaq dan surah An-Nas juga sudah kita bahas ya, bisa untuk yang baik sakit zahir maupun sakit batin ya. Misalnya kita sakit perut, kita bacakan di atas perut kita surah Mu'awwidhatain ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Insyaallah akan melindungi dan menyembuhkan bagi pembacanya ya. Jadi kita bisa ruqyah sendiri, ruqyah pribadi, nggak usah nungguin ruqyah dari orang lain ya. Oke, kemudian asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, silakan dibaca Mbak Endang langsung artinya. Bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa.
Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Ya, jadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surah Ikhlas. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, ya. Kalau hadis ada juga sebabnya. Namanya apa kalau hadis? Ada yang tahu? Usul hadis. Kalau Quran asbabun nuzul. Kalau hadis ada yang tahu, dibuka suaranya? Asbabul wurud kalau hadis. Ya, misalnya kenapa hadis ini diturunkan? Ada, tapi nggak semua hadis ada asbabul wurudnya. Begitu pula dengan Al-Quran, tidak semua surat atau tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, tidak semua. Tapi surat Al-Ikhlas ada asbabun nuzulnya, yaitu orang-orang musyrik karena orang Quraisy kan tidak kenapa musyrik, karena dia menyembah banyak Tuhan. Ya, orang musyrik itu nggak ada kitabnya. Beda dengan Yahudi, Nasrani kan ada kitabnya. Kalau orang musyrik ada kitabnya, ya nggak ada agama. Musyrik aja dia percaya saja kepada Tuhan-Tuhan. Nah, karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, coba jelaskan siapa itu Rabbmu. Ya, ini menurut pendapat ulama yang lain, bahwasanya yang bertanya itu adalah orang-orang Yahudi. Makanya ada yang mengatakan surah Al-Ikhlas itu diturunkan di Madinah, bukannya setelah Nabi Hijrah, bukannya sebelum Nabi Hijrah di Mekah. Ya, kita tahu Yahudi ada nggak di Mekah? Siapa yang baca sejarah? Ada nggak di Mekah Yahudi? Awalnya ada, tapi akhirnya tidak ada, Ustazah, terusir ya. Hah? Awalnya ada, kata siapa? Awal ada sejarah yang baru aja tadi kami baca, Ustazah, terusir oleh Abdul Muthalib karena menginginkan Muhammad kecil, Muhammad SAW kecil. Oke. Ya, tapi Yahudi selalu mencari tempat-tempat yang subur. Kalau Mekah itu kan panas, tidak subur. Makanya mereka hijrahnya, kan ada masalah di Palestina. Mereka hijrahnya kemana? Ke tempat yang subur. Kebetulan yang subur adalah, kalau dulu kan negara ya. Kalau sekarang beda kota Mekah, kota Madinah. Kalau dulu kan negara Mekah, negara Madinah. Nah, mereka pindahnya atau hijrahnya ke Madinah. Mungkin tadi Bunda Nada juga tadi melangkan mereka diusir ya. Mungkin ada sebagian, tapi sebagian besar itu Yahudi adalah di Madinah. Makanya ada kan ketua Yahudi di Madinah ya, Abdullah bin Salul. Nah, itu mereka di Madinah, tidak di Mekah ya. Jadi bertemu Rasulullah setelah di Madinah. Makanya ada pendapat yang mengatakan turunnya surah Al-Ikhlas itu di Madinah, bukannya di Mekah, karena menurut mereka yang bertanya ini adalah orang-orang Madinah, bukan orang Mekah. Oke, itu asbabun nuzul ya. Kemudian kita mulai sekarang pembahasannya. Nah, ini waktunya masih ada nggak ini? Ya, subhanallah. Karena nanti mau tanya jawabnya 1/4 jam aja, Ustazah? Boleh 10 menit lah ya, 10 menit lah ya. Oke. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa? Kalau biasanya sampai 7:30, Ustazah. Sekarang jam 7:08. Ya, karena kita tadi mohon maaf kita mulainya lambat ya, karena tambah salat asar tadi ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan minggu depan bisa lebih, atau bulan depan ya kita tafsir, insya Allah bisa lebih awal seperti selalu kita jam 6 selalu mulai ya. Tapi hari ini kita lambat, mohon maaf lahir batin, tapi insya Allah saling memahaminya. Oke, kita mulai supaya ada oleh-oleh yang dibawa, kita mulailah pembahasannya, tidak hanya pembukaannya. Untuk pembukaannya tadi, ya kira-kira sudah jelas ya? Ya, bisa dibaca lagi teman-teman, insya Allah, karena nanti pembahasannya kita lebih ngejelimet lagi. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya kita akan mempreteli kata-kata di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizah, setiap apa saja yang di dalam Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Mau apalagi kalimatnya, katanya saja ada hikmahnya, hurufnya aja ada hikmahnya, susunan katanya itu juga ada hikmahnya. Nah, karena hikmahnya juga ada, syariahnya juga, hukum-hukum yang dihasilkan dari ayat tersebut juga berbeda. Ya, jadi memang ulama itu sangat berhati-hati sekali. Ya, saya ini bukan ahli tafsir, saya hanya copy paste saja dari pendapat dari para ulama. Mereka lah yang meneliti. Ya, oke. Qul huwallahu ahad. Kita tahu bahwasanya surat ini dimulai dari kata qul. Kita sering menyebutnya trikul. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dalam tafsir Muawwidzatain kita sudah bahas sebenarnya, tapi saya ulang lagi.
ya, karena sebenarnya sama saja. Nah, kata qul ini kita tahu artinya ini kata perintah dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amr. Kata dasarnya qala yaqulu qul, ya. Katakanlah. Allah berkata kepada Rasulullah SAW. Tapi semua yang Allah perintahkan kepada Rasulullah itu harus juga dilaksanakan oleh umatnya. Kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan amalan itu hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi selama tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan amal itu hanya untuk Rasulullah, maka apa yang Allah sampaikan, Rasulullah harus sampaikan kepada umatnya. Karena itu sifat Rasulullah salah satunya adalah tabligh, menyampaikan. Jadi setiap apa yang diperintahkan, yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril harus disampaikan kepada umatnya. Nah, kata qul ini ya di dalam tafsir Quraisy yaitu tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan justru seandainya tidak ada kata qul, ya justru sepertinya Rasulullah menyembunyikan Al-Quran, ya tidak disampaikan, tidak seluruh ayat disampaikan, padahal Rasulullah kan tabligh. Sebagaimana banyak hasutan dari atau fitnah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu, ya. Jadi justru kata qul ini sebagai bentuk juga pengajaran yang berlaku bahwasanya kata lafaz ini perintah Allah itu benar-benar Allah yang memerintahkan, ya. Jadi beda ininya kalau Allah katakan qul, katakanlah kepada Muhammad, berarti benar-benar Allah yang memerintahkan, ya. Kemudian kata huwa, ya, kata huwa. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu huwa itu apa. Huwa itu domir, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Dulu saya dalam di ibtidaiyah, ya, hafalan itu huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum. Teman-teman yang di sekolah diniyah atau sekolah ibtidaiyah tuh pasti nggak aneh lagi kata huwa, ya. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki, itu dulu hafalan aja. Tapi alhamdulillah manfaatnya dirasakan setelah udah besar, ya. Dulu mah, hafalan lagi, ya. Nah, kata huwa ini, ya, huwa jadi kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki, ya. Saya kurang namanya laki-laki. Ya, kalau bahasa Indonesia cukup kan, kata ganti orang ketiga tunggal cukup, ya. Tapi kalau bahasa Arab harus ditambah laki-laki, karena kata ganti ketiga tunggal perempuan kan dia berbeda, ya. Nah, kata qul ini, ya, kata huwa disandingkan dengan qul. Nah, kenapa? Qul huwallahu ahad. Ya, di sini ada qul, ada huwa, dia ada juga Allah. Biasanya kalau sudah ada kata Allah atau nama, tidak ada kata ganti lagi, tapi ini semuanya ada. Nanti kita bahas di bawahnya, ya. Ini menarik sekali, ya. Nah, kata qul dengan huwa bersandingan ini menurut para ulama adalah mengandung arti kebenarannya. Jadi benar-benar pasti yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas tersebut, ya. Kemudian kata Allah, ya, kita tahu bahwasanya Allah Tuhan, ya. Sebenarnya sebelum Islam pun orang-orang musyrik mengatakan Allah tahu itu Allah, ya. Tapi Allah yang menurut pemahaman mereka berbeda dengan Allah yang pemahaman kita, ya. Nah, di surat Al-Ikhlas ini adalah surat pertama yang memakai kata Allah. Sebelumnya memakai kata Rabb. Kita tahu misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Artinya sama Tuhan. Tapi di surah Al-Ikhlas langsung nama Tuhannya, yaitu Allah. Ya, Allah. Walaupun ada juga, saya nggak jelaskan di sini, ada juga perbedaan pendapat ulama. Allah itu apakah katanya itu memang sudah Allah, atau Allah itu berasal dari kata yang lain. Ada pendapat dua ulama, tapi mayoritas mengatakan Allah itu isim jamid. Apa itu isim jamid? Jamid itu artinya apa ya? Jamid, nggak bisa, dia berdiri sendiri, tidak ada dasarnya. Pokoknya Allah saja, satu kata, Allah saja. Tapi pendapat yang lain ada mengatakan ada nama lainnya dari kata Allah. Ada kata-kata lainnya, seperti tadi kan ikhlas berasal dari kata kholasoh. Ya. Nah, pendapat ulama itu juga Allah ada asal katanya, tapi mayoritas ulama mengatakan ada Allah itu adalah isim jamid, nggak ada asalnya. Ya, terus kenapa bisa dibaca? Silakan Mbak Endang, kata Allahnya saja. Kata Allah, mulai surat Al-Ikhlas inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjelaskan kata Allah sebelum surat ini atau wahyu-wahyu pertama. Hanya menyebut kata Rabb tanpa menyebut nama Allah.
Misalnya dalam surat Al-Alaq 1-5, surat Al-Mudathir 1-7, dan seterusnya. Ini menjadi tanda tanya, mengapa pada wahyu pertama tidak disebut nama Allah? Jawabannya sederhana, yakni karena kaum musyrik, yaitu penyekutu Tuhan, juga percaya Allah. Akan tetapi kepercayaan mereka tentang Allah berbeda dengan orang Islam. Karena itu diturunkannya surat ini untuk menjawab pertanyaan mereka dan menjelaskan perbedaan Rob pengikut Rasulullah SAW dengan Rob yang mereka yakini selama ini. Tadi kan sudah dijelaskan asbabun nuzul dari surat Ikhlas, ya. Nah, itu jadi tujuannya untuk menerangkan Robnya Muhammad SAW, ya. Jadi apa itu Robnya? Rob Allah, Allah, hanya Allah saja, tidak ilah. Kalau ilah kan bisa Tuhan-Tuhan, tapi ini Allah satu saja, ya. Nah, di dalam surat ini juga tidak memakai kata ilah. Berbeda dengan surat yang lain, misalnya ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha, ada ilahnya. Ya, tapi di sini hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad, enggak ada kata ilahnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kata ahad. Kata ahad terambil dari kata wahdah yang artinya kesatuan, juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah. Ya, artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Silakan dibaca Mbak Endang. Kata ahad terambil dari kata wahdah yang artinya langsung aja pada ayat ini. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Sedangkan Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Ya, jadi namun Allah adalah zat yang satu. Ya. Kemudian di ayat yang pertama ini ada kata-kata yang menarik. Ya, kata-kata yang menarik yang diteliti oleh para ulama. Saya hanya copy paste saja, ya. Kenapa menarik? Kenapa mereka teliti? Karena tadi saya katakan bahwasanya para ulama yakin dan harusnya kita juga yakin, bukan hanya ulama, ya, yakin bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Setiap katanya adalah mukjizat, setiap hurufnya adalah mukjizat. Jadi pasti ada makna di dalamnya, pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, salah satunya ada di dalam ayat ini ada dua yang menarik, ya. Sebenarnya ada lagi yang lainnya, ya. Kenapa digunakan kata huwa? Walaupun sudah ada kata Allah, ya. Biasanya kalau sudah ada nama, signalnya kurang bagus atau gimana? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Biasanya kan kalau sudah ada nama, misalnya siapa, udah ada nama, biasanya kata gantinya nggak ada kan? Sudah ada nama, ngapain pakai kata ganti lagi? Tapi justru di dalam Qul huwallahu ahad sudah ada Allahnya, tetap ada huwanya. Kenapa? Kemudian, oh ini B-nya sebenarnya nanti ya. Iya, itu cuma kayak di... Iya. Oke. Ya, yang menarik pada ayat ini menggunakan kata ganti, walaupun sudah ada kata Allah, menurut ulama tafsir. Yang pertama, kata huwa disepakati adalah domir yang tidak mempunyai makna. Maksudnya, dia memang kata ganti orang ketiga, tapi nggak punya makna. Ditulis aja huwa, kata ganti saja. Karena Allah itu kan biasanya yang umum itu di dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya selalu yang laki-laki kan dipakai. Ya, begitu pula dengan ini. Kenapa huwa? Bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan. Berarti pokoknya setiap kata yang tidak diketahui jenis kelaminnya pasti memakai kata laki-laki kan ya. Begitu pula dengan Allah. Jadi kenapa ada kata huwa walaupun sudah ada kata Allah? Fungsinya yang pertama adalah menegaskan. Ya, fungsi yang pertama adalah menegaskan. Qul huwallahu ahad. Allah apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia memang susah. Ya, kalau di sini kan artinya sebentar. Kalau di sini kan artinya ayat pertama, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwa, dialah. Di sini Allahnya nggak ada. Ada ya, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, qul huwallahu ahad. Jadi huwa di sini sebagai penegasan. Walaupun sebenarnya tanpa kata huwa pun, qul Allah ahad, sudah jelas Allah itu satu, tetapi ditambah kata huwa untuk lebih menegaskan bahwasanya Allah benar-benar satu, gitu, ya. Kemudian
Jadi ada fungsinya, ya pasti ada fungsinya ya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat, pasti ada maknanya. Jadi untuk kita tambah yakin lagi bahwasanya Tuhan kita itu satu, ahad, makanya ada huwa, walaupun sudah ada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa walaupun sudah ada kata Allah, juga ada kata huwanya atau kata ganti orang ketiganya. Ya. Nah ini yang pertama tadi yang mengatakan bahwa berfungsi untuk menegaskan, ini senada juga dengan pendapat pakar tafsir yaitu Al-Qasimi, bahwasanya kata huwa sebagai fungsi menekankan kebenaran dan kepentingan berita tersebut. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwanya huwa itu sebagai tanda membuktikan kembali, menegaskan kembali bahwasanya Allah benar-benar satu. Ya, kemudian menurut sebagian kecil ulama, mereka mengatakan bahwa kata huwa adalah sifat Allah, bukan hanya kata ganti. Kalau mayoritas ulama kan mengatakan huwa hanya kata ganti, hanya dhamir saja. Tapi ulama sebagian kecil ini mengatakan huwa ini hanya huwa termasuk nama Allah. Makanya mungkin di antara mereka yang menganut pendapat ini, mereka zikirnya juga mau memakai huwa. Pernah nggak dengar? Huwa. Ada juga hu. Pernah nggak dengar? Kalau hu belum, kalau huwa pernah dengar. Ya, huwa. Kenapa? Karena mereka maksudnya huwa Allah. Karena mereka menurut pendapat mereka huwa juga nama Allah. Padahal kita tahu nama Allah 99. Jadi tambah lagi menurut mereka mungkin 100 jadi huwa tambah satu lagi. Ya, jadi huwa. Menurut mereka itu huwa adalah jadi dua kali penamaan. Kan dua berarti huwa Allah huwa, dua nama kan jadinya. Ini artinya juga berfungsi untuk menegaskan kebenaran bahwasanya Allah ada, menegaskan bahwasanya benar-benar Allah satu. Ya, itu pendapat sebagian kecil ulama. Tapi sebenarnya ujungnya sama saja kan, sama-sama menegaskan. Ya, cuma berbeda pendapat di awalnya saja, tapi ujungnya sama. Kemudian kata ganti dhamir disebutkan juga menunjukkan bahwanya Allah pada dasarnya hadir. Jadi kalau kata ditambah sudah dimulai dengan kata ganti untuk menunjukkan bahwasanya Allah sebenarnya Tuhan sudah ada dalam pikiran kita. Sudah ada dalam hati manusia. Jadi sebenarnya setiap manusia itu sebenarnya saudara kan kadang-kadang kalau mau dia muslim pasti kalau ada sesuatu musibah pasti yang disebut pertama apa? Berarti Tuhan kan? Allah. Berarti sudah ada. Dia tuh nggak tahu Tuhannya siapa, huwa, pokoknya huwa. God, huwa dia, ya. Jadi kata huwa ini disebut juga menunjukkan bahwasanya sebenarnya dasarnya manusia itu sudah ada dalam benaknya, sudah ada dalam hatinya ini mengesankan bahwasanya ada Allah. Kira-kira paham maksudnya? Ya. Jadi kenapa kata huwa disebutkan juga di dalam ayat ini walaupun sudah ada kata nama Allah. Jadi itu sebabnya 3 tadi ya. Ya, sebabnya tadi huwa itu adalah dhamir. Kalau ada dhamir sebelum isimnya, dhamir sebelum kan kata ganti. Sebelum kata yang pokoknya sudah disebutkan, berarti untuk menegaskan. Yang kedua, pendapat yang kedua, huwa itu adalah isim Allah. Jadi kalau 2 nama ditaruh berturut-turut, itu artinya menegaskan juga. Sebenarnya sama ujungnya. Ya. Yang ketiga, kata huwa ini menunjukkan bahwasanya kalau kata huwa disebutkan sebelum nama Allah, menunjukkan bahwanya sebenarnya manusia pada umumnya ya, berarti mau dia muslim, bukan muslim, mau dia jahat, mau dia kriminal sekalipun, ya, pasti di dalam benaknya sudah ada Allah. Sudah ada Tuhan. Walaupun mungkin mereka mengatakan saya ini komunis, tapi sebenarnya sudah ada Allah. Ya, dalam benaknya, dalam pikirannya. Jadi seperti itu. Itu menegaskan. Jadi kata huwa itu menegaskan bahwasanya manusia seperti itu. Manusia itu sudah ada benaknya kepada Allah. Walaupun dia nggak tahu huwanya Allahnya siapa. Pokoknya Allah, makanya huwa. Kalau Allah kan Tuhan manusia, Tuhannya Islam. Tuhannya umat Islam. Jadi dia huwa. Mau huwa siapa, Tuhannya siapa umum. Pokoknya mereka yakin ada Tuhan loh sebenarnya. Yang menguasai dunia ini ada loh Tuhan. Yang membantu kita ada loh Tuhan. Ya, makanya selalu mereka ada musibah selalu walaupun komunis selalu Allah yang disebut atau Tuhan ya gitu ya. Ya begitu. Jadi kenapa kata huwa disebutkan juga walaupun sudah ada kata Allah, sebabnya itu 3 ya. Kemudian kita tahu 5 menit lagi ya. Kita tahu
kita habiskan ayat pertama ya. Kita tahu kata terakhir dari ayat pertama itu qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Tuhan Allah, Tuhan yang esa, ya, esa. Nah, kenapa memakai kata ahad bukan wahid? Padahal kalau dilihat bahwasanya dua-duanya sama-sama artinya satu, ya. Nah, kata ahad dan kata al-ahad, kata al-ahad, kata Allah selalu pakai al ya. Ya, kata Allah selalu pakai al-ahad, al-wahid. Tapi kalau udah ya, alnya dirubah. Pernah nggak dengar ya al-latif, ya al-wahid? Ya Wahab. Ya wahab, ya wahid, ya pakai ya, alnya dibuang karena udah ada ya-nya. Ya kan? Ya, apalagi ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau nggak ada ya-nya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, pakai alif lam karena nggak ada ya-nya. Ya, kalau ada ya kan manggil ya. Nah, itu tanpa alif lam. Nah, kata ahad dan kata al-ahad dan kata al-wahid keduanya merupakan nama Allah. Karena nggak pakai ya, jadi saya tambah al. Karena nggak pakai ya. Kalau pakai ya nggak pakai al lagi. Ya, merupakan keduanya nama Allah. Maaf. Ya. Nah, sedangkan menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, dan ini beberapa ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya kata al-wahid yang disandingkan dengan nama Allah hanya pada surah Al-Ikhlas. Ya, nanti di bawah saya kasih lihat posternya beberapa kata ahad di dalam ayat-ayat yang lain. Ya, nah kenapa dalam bahasa Arab ini dalam surah ini memakai kata ahad, tidak memakai wahid? Ya, yang pertama ya sama-sama tujuannya untuk menegaskan. Tapi kenapa memakai kata ahad? Di sini ada. Yang pertama, kata wahid indikasinya bisa bertambah atau berkurang. Jadi kalau dalam matematik ya mau hitungan tambah, kurang, bagi, itu nggak ada kata ahad tambah ahad, nggak ada. Ya, tapi pasti wahid ditambah wahid, itnen, ya. Pokoknya hitungan bisa kurang, bisa plus, bisa minus, itu memakai kata wahid, bukan memakai kata ahad. Sementara kata ahad indikasinya satu, utuh. Dia nggak bisa 2, 3, 4. Nah, berarti menunjukkan kenapa memakai kata wahid, karena Allah itu ahad. Maaf, kenapa memakai kata ahad? Karena itu Allah itu ahad, nggak ada lagi. Allah satu, nggak ada. Allah kedua, Allah ketiga, nggak ada. Ya, jadi itu alasan yang pertama. Kenapa memakai kata ahad tidak kata wahid? Tapi bukan berarti kata wahid tidak digunakan untuk Allah ya. Kan wahid itu nama Allah juga. Ya, nanti saya sebutkan ayat-ayat yang wahid dan ahad. Kemudian kata wahid dalam Al-Qur'an digunakan dalam kalimat positif dan negatif. Nanti ayat-ayatnya ada contohnya di bawah. Tetapi kata ahad itu biasanya digunakan dalam kalimat negatif saja. Tapi hanya pada surah Al-Ikhlas dia digunakan dalam kalimat positif. Coba, qul huwallahu ahad. Ada kalimat negatifnya nggak? Ada kata la-nya nggak? Ada kata laisanya nggak? Nggak ada. Dia berarti kalimat positif. Positif. Ya, jadi hanya pada surah Al-Ikhlas kata ahad dipakai dalam kalimat positif. Ya, itu. Ini menunjukkan bahwasanya memang hanya satu. Allah itu hanya satu. Kata ahad digunakan hanya pada surah Al-Ikhlas dalam positif. Dan kalimat positif. Ini juga menjadi alasan. Nah, ini ada fotonya. Ini yang sebelahnya ini foto kitab. Saya punya di sini, mau kasih lihatlah, pamer sedikit boleh lah ya. Ya. Di dalam bukunya itu bisa kita lihat alfaz. Kalau dulu kita belinya sebelum ada internet ya. Kalau sekarang sudah bisa cari-cari di internet. Ya. Ini supaya ini aja nih kata ahad. Wahid dulu ya, kata wahid. Nah, kata wahid di situ dilihat tuh. Coba teman-teman, kan sengaja saya fotoin juga nama surat dengan nama ayatnya. Bisa teman-teman teliti lagi ya, supaya jadi ahli mufassir juga ya. Masya Allah. Nanti dilihat di situ wahid itu bisa dalam kalimat positif, bisa juga negatif. Ya, dan bisa juga kalimat Allah di situ. Seperti di sini wa ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, pakai wahid kan? Ya, ini dalam kalimat positif. Ya, ada juga kalimat negatif. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar
kalau cuma makanan satu katanya umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya itu memakai kata wahid. Ya, berarti ini bukan kata Allah, tapi ayat yang kedua tadi wa ilahukum ilahu wahid, ilah. Bukan Allah ya, ilah. Kemudian ahad. Nah, ahad itu selalu coba di sampingnya sebelah kanan, foto yang sebelah kanan ahad. Dilihat tuh ahad. Ahad itu selalu kata negatif. Ayah sabu Allah, lai itu menunjukkan negatif. Dan pasti tidak. Pasti lan artinya pasti tidak. Kemudian yang kedua ayah sabu alam, lam juga negatif. Yang keempat wama li ahadin, ma juga negatif. Tidak juga artinya, ya. Nah, seterusnya qul huwallahu ahad positif. Ya, jadi hanya pada surah Al-Ikhlas ayat pertama ini kata ahad digunakan untuk kalimat positif, ya. Jadi sangat menunjukkan bahwasanya benar-benar satu, sampai susunannya juga menunjukkan Allah itu satu. Ya ini ada lagi, ya ada 4 lagi, ada 2 lagi maksudnya. Kenapa kata ahad yang digunakan bukan kata wahid, ya. Contohnya lagi di sini kolam wahid. Kolam wahid artinya pulpen 1. Kalau kita bilang pulpen 1, tapi kan walaupun pulpennya 1, dia terdiri dari apa di dalamnya kan ada tintanya, ada logamnya. Tapi kalau kita bilang Allah ahad, kalau kita bilang ahad, itu nggak ada lagi, udah berdiri sendiri utuh, nggak ada bagian-bagian lagi, ya. Misalnya HP lah ya, HP, ya. HP kita bilang HP 1, tapi udah kelihatan kotor ya. Tapi di dalamnya kan banyak partikel-partikelnya, ya. Nah, maka itu digunakan kata wahid bukan ahad. Kemudian juga di sini kata wahid itu digunakan untuk bilangan pertama, kan ada ahad, hari Itsnin, ya kan, asani, as-sulasa hari ketiga, as-salis, al-arbi'a dari kata ar-rabi hari keempat. Tapi ahadnya apa? Hari minggunya apa? Ahad apa wahid? Nah, ini jadi pertanyaan tuh. Jadi pertanyaan. Kenapa ahad bukan wahid? Seharusnya kan wahid, sani. Nah, ini PR ini. Ya. Kan tadi kan saya bilang wahid itu kata bilangan. Ahad, kalau ahad bukan bilangan, tapi kata hari memakai ahad bukan wahid. Padahal katanya ahad itu nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4. Ya, tapi nama hari kenapa ahad PR? Oke. Itu ada lagi nanti sebab-sebabnya, masya Allah, tabarakallah, ini menarik sekali. Tadi di awal memang saya bilang harus bersabar, ya, karena kita akan mempreteli ayat-ayatnya untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah itu memang satu. Kita yakin bahwasanya Al-Quran itu mukjizat. Jadi apapun satu katanya saja sudah berhikmah. Jadi kita mencoba untuk supaya lebih meyakini lagi apa yang Allah turunkan kepada kita. Ini hanya baru berapa persennya saja, ya, karena tadi kita mulai juga lambat, terus tadi kita mulai juga dengan saya menerangkan isi yang akan kita bahas. Jadi tadi juga memakan waktu, ya, insya Allah untuk bulan depan kita teruskan lagi. Ini karena pembahasannya belum selesai, tapi waktunya sudah habis. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, mungkin walaupun pembahasannya belum selesai, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke. Alhamdulillah ada materi sudah kita dengarkan dari Ustazah Aisyah, belum komplit, jadi harap bersabar, di sini latihan sabar. Sambil murojaah lagi materi-materi yang sudah diterangkan. Mungkin ada para hadirin sekalian yang mau bertanya, tafadholi. Bisa dibuka mikrofonnya, silakan. Atau raise hand, boleh? Atau di chat. Kalau nggak ada, ini tinggal dua nomor lagi nih yang kita belum bahas. Baru setelah itu ayat kedua. Atau belum saya ada sih Ustazah, teruskan dulu aja, nggak apa-apa. Teruskan dulu, oke. Ya. Terus kenapa ini sebenarnya nomor yang kelima ya? Kenapa? Iya, betul. Ya, enggak. Saya juga tadi nulisnya nggak bisa 5 jadi 6. Kenapa? Kenapa kata yang dipakai itu atau yang dipilih Allah itu yang digunakan dalam ayat ini ahad bukannya wahid? Ya. Alasan yang kelima yaitu
kata ahad berbeda dengan wahid tentunya, ya. Kata ahad seperti tadi ayat-ayatnya, tadi fotonya, tadi posternya, ya. Kata ahad, sebentar saya baca dulu. Kata wahid bisa disandingkan dengan ilah. Tapi kata ahad hanya disandingkan dengan nama Allah. Ya, tadi saya sudah sedikit menyinggung ya ayat ini tuh. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah. Apa artinya ilah? Ada yang tahu apa artinya ilah? Tuhan. Tuhan, tapi dia satu atau tunggal atau jamak? Ilah itu jamak. Jadi makanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilah itu bisa Allah, bisa dan yang lainnya. Tapi kalau Allah, hanya Allah saja. Ya, Allah itu kan ada jamaknya Allah. Allah ada jamaknya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Pluralnya enggak ada Allah. Tapi kalau ilah Tuhan satu ilah. Nah, itu ada jamaknya ilah. Ya. Nah, kata wahid bisa disandingkan dengan ilah, tapi tidak bisa disandingkan dengan Allah. Di dalam Al-Quran, kata Allah hanya disandingkan dengan kata ahad. Ya, ini saya sengaja kasih ayat-ayatnya. Silakan teman-teman nanti buka ayat-ayat dan apa namanya? Di situ ada nama suratnya, ada nama ayatnya, nama apa nomor suratnya ya, bisa dilihat. Jadi memang kata Allah hanya bisa disandingkan dengan kata sifat ahad. Tapi kata ilah bisa disandingkan dengan wahid. Wahid tidak bisa disandingkan dengan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar satu saja. Kan tadi ahad bukan kata bilangan. Beda dengan wahid. Wahid bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi kalau ahad nggak ada. Setelah ahad, afani nggak ada. Tapi kalau wahid, afani ada. Ya, atau awal bisa juga. Awal, afani ada bilangannya. Atau tadi saya bilang kata wahid dipakai untuk matematik misalnya. Ya, bisa juga di sini saya juga tulisnya bisa dibuat kata bilangan untuk matematik. Bisa juga ketukan. Ketukan kalau kita ketuk atau belajar musik. Ini ya, orang Arab nggak bilang ahad. Kalau ahad dia nggak bisa astani, ya. Tapi kalau wahid, itsnan, tsalatsa. Tapi kalau ahad nggak jadi dua, cuman ahad doang, ya. Karena apa? Karena ahad itu tidak terbagi, ya, tidak terbagi. Berbeda dengan ahad, wahid, ahad tidak terbagi, berbeda dengan wahid. Makanya kalau belajar musik tuh orang Arab wahid, itsnan, tsalatsa, mulai, misalnya seperti itu. Ketukan ketiga mulai wahid, itsnan, tsalatsa. Tapi kalau ahad nggak mungkin. Karena nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Nah, ini makanya kenapa kata Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu kan ada konsep tauhid ya. Ya, kenapa di dalam surat konsep tauhid itu memakai kata ahad dengan wahid? Kenapa? Allah benar-benar satu, nggak ada lagi. Nanti kalau kita sudah bahas as-somad, masya Allah, ya. Kemudian kata selanjutnya sebab yang ke-7, sebab yang ke-6 sebenarnya ya. 6, ya. Ya, sebenarnya ini sama saja yang tadi diulang-ulang juga, sama saja bahwasanya menjelaskan bahwa benar-benar Allah cuma satu, konsep tauhid. Ya, segala sesuatu itu apa yang terjadi di dunia ini sampai di akhirat itu semuanya karena Allah. Esanya Allah, baik itu sifatnya, baik itu perbuatannya, semuanya satu. Walaupun mungkin di dalam Al-Quran misalnya yadullahi ma'al jamaah, di dalam misalnya tangannya Allah bersama jamaah, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluknya, ya, walaupun ada seperti itu. Atau Allah sami'ul alim, Allah mendengar, Allah maha mengetahui, tapi berbeda dengarnya Allah dengan dengarnya makhluk, walaupun ada seperti itu, ya. Jadi dari sini, dari kata ahad ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah benar-benar satu. Jadi benar-benar konsep tauhid. Apa sih tauhid artinya? Mengesahkan. Ya, jadi Islam itu sesuai dengan Pancasila kan ya? Ya, jadi Islam itu sesuai. Jadi salah kalau ada yang membeda-bedakan Islam dengan Pancasila, karena Pancasila pertama kan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu
ayat tentang tauhid itu qul huwallahu ahad, dia makanya ahad bukannya wahid. Berarti kan benar-benar satu, ya. Apa yang Allah perbuat juga semuanya kehendak dari Allah. Kenapa Allah itu wahid, hanya satu. Nah, itu kenapa sebabnya memakai kata wahid dan kata ahad daripada wahid. Tadi juga kita jelaskan kenapa memakai kata ganti juga walaupun Allahnya sudah ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada ayat kedua, insyaallah bulan depan ya, bersabar, kita akan membahas tentang as-samad, ya. Allah as-samad. Kenapa pakai lagi Allah? Seharusnya kalau udah diulang kan huwa, nggak usah pakai Allah lagi. Udah diulang kan nggak enak kalau kata misalnya Aisyah pergi ke mana, ke rumahnya Mbak Endang misalnya. Terus atau koma Aisyah lagi kan nggak enak. Pasti bilangnya dia memakai baju pink misalnya seperti itu. Tapi di sini ayat yang kedua Allah lagi tidak memakai huwa. Kenapa? Nah, insyaallah taala sangat-sangat menarik, Masya Allah. Saya katakan tadi memang surah Al-Ikhlas walaupun cuma 4 ayat pembahasannya itu Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Karena memang manfaatnya sangat besar. Kalau kita sudah dua kata itu, wahidnya Allah, ahadnya Allah, somatnya Allah, Masya Allah. Udah Allah saja. Tapi kalau udah Allahnya yang lain, somatnya apa sih? Somat artinya tempat berlindung. Tempat kita berlindung, tempat kita bersandar sudah orang lain, itu nanti jadi orang lain. Atau dari benda lain. Yang kita tuju jadi benda lain atau orang lain, makhluk bukan Allah. Jadi memang tujuannya surah Ikhlas ini, Masya Allah sangat panjang sekali, seperti materinya sangat panjang sekali. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan depan. Insya Allah. Sudah ada yang mau bertanya? Belum. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan. Atau mungkin ada saran, boleh juga untuk pembahasan bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan atau saran, ide. Nggak ada? Adem-adem ini? Atau membingungkan? Berat, Ustaz. Kalau nggak ada, saya simpulkan. Saya simpulkan untuk materi kita kali ini. Ya, sebagaimana tadi saya ulang-ulang, bahwasanya surah Al-Ikhlas, seperti kata namanya Al-Ikhlas, nah, ini tujuannya untuk memurnikan keesaan Allah. Dengan kita membahas surah Al-Ikhlas ini, jadi tujuannya supaya ahadnya kita ada hanya pada Allah ahad, dan insya Allah di sini kan ada 2 nama ya, dengan somnya kita hanya kepada Allah, tidak dengan yang lainnya. Ya, itu tujuannya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mungkin juga teman-teman masih bingung ya, apalagi yang baru pertama ikut dengan saya mungkin masih bingung dengan metode saya ya. Silahkan boleh silahkan japri ke saya atau mungkin di grup juga nggak apa-apa. Saya dijelekin juga nggak apa-apa. Karena kalau tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya untuk perbaikan materi kita, insya Allah. Jadi saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Endang. Ini ada masukan, Ustazah. Itu ada dari Teh Irda sama Mbak Nurbaiti bahwa diusulkan untuk waktunya bisa lebih panjang atau lebih awal. Seperti itu. Iya. Jam 17.30. Ya, lebih panjang berarti 2 jam. Ya, lebih maju ya, 2 jam berangkat. Ya, maksudnya lebih awal, 30 menit lebih awal, selesainya sama setengah 8 atau berangkat jam 18, selesainya jam 20 seperti itu. Lebih awal atau maju itu katanya. Ya, boleh insyaallah. Oh, lebih maju berarti di sebelum jam 6. Setengah 6 ya berarti. Setengah 6. Oh, kasihan yang kerja nanti. Kita hari kerja soalnya. Ya. Ya, ntar didiskusikan Ustazah ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini nanti di grup juga kalau ada yang mau ini, kenapa alasannya disebutkan saja. Untuk waktunya, kalau untuk saya sih nggak apa-apa 2 jam buat saya pribadi. Tapi teman-teman bosan nggak? Katanya kalau dalam teorinya udah lewat dari 1 jam itu susah konsentrasi gitu ya. Tapi terserah teman-teman. Kalau memang kita mau 2 jam berarti teorinya 1,5 jam. Ya, pertanyaannya mungkin bisa 1,5 jam atau kurang dari 1,5 jam gitu. Ya. Bagaimana teman-teman? Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih sarannya. Ada yang silakan buka suara aja. Ya, betul. Silakan buka suaranya.
Silakan dibuka suaranya, sampaikan langsung mungkin dari yang hadir sini apakah keberatan yang kalau seandainya maju 30 menit ataukah bisa diperpanjang 2 jam mumpung bisa ketemu, nanti kita tampung untuk pembahasan diskusi selanjutnya. Gimana para hadirin? Silakan. Dipersilakan. Saya Sami'na wa Atokna aja Ustazah. Oh, Mbak Berta hadir, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Yang lainnya? Ya, yang lainnya. Silakan. Ikut saja. Atau? Ikut aja, Us. Karena Kalau misalnya 2 jam kepanjangan dari nggak? negara Indonesia bisa ikut Tenang di lah, awal. lebih enak. Negara lain juga Senang bisa. dengar. Kalau 2 jam kepanjangan nggak? Maksud saya seperti itu. Enggak, Us. Enggak, Tidak. betul. Enggak. Iya, Yang lain, tidak Ikutin keberatan. aja Ustazah. biar kita nggak setengah-setengah ya. Nggak setengah-setengah gitu. Paling nggak, kalau surah Satu Al-Ikhlas surat memang habis gitu, mendetail ya. banget. Tadi kan saya tanya di awal, mau detail apa enggak gitu kan? Jawabannya mau detail. Makanya yang Karena kita mau bahas detail lah, detail. jadi diperpanjang lebih bagus waktunya. Ya, insya Allah. Cuma saya mohon maaf, biasanya kebiasaan dari Baituna Jannatuna 1 hari sebelum kajian itu sudah kita share Iya, materinya. betul. Ya, tapi untuk materi mohon maaf, saya yang lambat, bukannya Mbak Endangnya yang lambat, tapi saya yang lambat. Untuk materi surah Al-Ikhlas baru belum kita share sebelum kajian. Biasanya 1 hari sebelumnya saja sudah kita share supaya teman-teman bisa membaca Bisa dulu. baca-baca. Sebelumnya nanti pas kajian sudah lebih nyambung ya. Tapi insya Allah untuk bulan depan kita udah siap ya, insya Allah Mbak Endang ya. Iya, insya Allah. Minimal sehari sebelum kajian insya Allah. Ya, oke. Ada lagi nggak ada? Oh ya, yang misalnya masih baru dan misalnya beringin untuk membaca tafsir Al-Mu'awwizatain, yaitu Quran surat Al-Falaq sama An-Nas. Monggo silahkan nanti bisa japri ke saya atau ke Unititin atau saya nanti kirim ke WA group. Bisa buat baca-baca. Oke. Tambahan. Ya, sudah cukup. Kita Ya. baca doa akhir. Setelah itu kafaratul majlis. Kita baca doa dulu. Kalau nggak ada pertanyaan dan usulan, ya. Sekali Silakan lagi. Mbak Nur. Ya, Mbak Nur bilang saya mau share ke WA group Linda ya. Monggo tafadholi. Boleh? Ya. Pokoknya info-info dari Baituna Jannatuna insya Allah silahkan di-share. Ya, oke. Kalau ada lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi, Ustazah? Ya. Oke. Sekali lagi, kita insya Allah tidak menutup kekritikan dari teman-teman, saran dari teman-teman. Teman-teman di sini, Masya Allah, saya melihat dari teman-teman itu, Masya Allah, semangat untuk mengikuti kajian, baik kajian dari Baituna Jannatuna maupun dari kajian-kajian lainnya. Saya tidak melarang, bahkan sebaliknya, silahkan. Nah, mungkin dari situ bisa teman-teman ngasih masukan buat kami, kenapa tidak ya. Semakin kita banyak masukan, insya Allah tujuannya kan untuk memperbaiki, bukan tujuannya untuk mendikte ya. Insya Allah kita terima dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan seperti yang teman-teman inginkan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita membacakan doa, mohon diaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dan juga doa muslimin dan dosa-dosa muslimin dan muslimat, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Hiasilah akhlak kami dengan Al-Qur'an. Wa aslih umurana bil Qur'an. Perbaikilah urusan kami dengan Al-Qur'an. Washfi mardana bil Qur'an. Sembuhkanlah penyakit kami dengan Al-Qur'an. Wa addi duyunana bil Qur'an. Tunaikanlah hutang kami dengan Al-Qur'an. Wa farrij humumana bil Qur'an. Hilangkanlah kegelisahan hati kami dengan Al-Qur'an.
waghfir limautana bil Qur'an. Ampunilah orang-orang kami yang telah wafat dengan Al-Qur'an. Wasallim musafirina bil Qur'an. Berilah keselamatan para musafir kami dengan Al-Qur'an. Wahfadz ulama'ana bil Qur'an. Jagalah ulama kami, guru-guru kami dengan Al-Qur'an. Wakshif kurubana bil Qur'an. Hilangkanlah kesusahan hati kami dengan Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Selamatkanlah kami dari api neraka dengan Al-Qur'an. Wa adkhilnal jannata bil Qur'an. Masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an teman dekat kami di dunia. Wa fil qabri munisa wa anisa, penenteram serta teman penghangat kami di dalam kubur. Wa 'ala sirati nuran wa dalila, cahaya dan petunjuk di atas surat. Wa fil jannati rafiqa wa syafiqa, dan jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai teman kami di dalam surga. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih di atas semua pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Endang, silakan. Alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran pada Ustazah Aisyah. Semoga ilmu yang kita sudah pelajari pada sore hari ini bisa menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita saksikan bagian kedua, yaitu bulan depan. Jangan lupa dimurojaah lagi, dihayati lagi, diresap-resapi lagi. Semoga makin meresap di hati. Kami sebagai koordinator kajian tafsir bulanan Al-Quran minta maaf, materi belum sempat kita share. Mungkin nanti setelah beberapa hari akan kita share biar kita lengkapi dulu, dan beberapa kesalahan penulisan kita perbaiki dulu. Begitu, saya juga sebagai moderator pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara terdapat salah-salah kata, salah-salah perilaku yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup kajian pada sore malam hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, sedikit pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pengumuman Ada pengumuman dulu. Mungkin untuk mengingatkan saja. Ya boleh Ustazah, boleh saya umumkan sedikit Ustazah. Ya, boleh silakan. Ya, maksudnya untuk mengingatkan saja kalau Selasa depan kita tidak ada kajian ya. Kita libur karena hari Sabtunya ada kajian fikih rutin. Oh iya betul. Insyaallah hari Sabtu. Ya. Jadi saya ulangi, besok Selasa nggak ada untuk kajian, walaupun baik itu tahsin apapun tafsir, tapi diganti hari Sabtu yaitu karimah, kajian fikih muslimah. Jangan lupa hadir. Ada promosi juga. Ya. Insyaallah tema kita tentang fikih haji. Ya, fikih. Insyaallah taala. Karena sebentar lagi bulan haji. Ya. Oke, Unit Titin siap mau foto kita? Yang keberatan untuk